Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat BFC. Kita akan melanjutkan lagi. Nah, sobat, di sini saya ini berpadu dengan hujan ini karena sudah turun hujan gitu. Karena kalau hujan ini pasti suaranya ini berisik ini. Oke, sobat, kita akan mereview di pusaka berikutnya. Ini pun juga masih berkisar tentang tombak, sobat. Tombak di sini ini bisa dikatakan adalah tombak pusaka atau tombak pilih, sobat. Ini bisa difungsikan sebagai tombak pilih. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka tombak yang akan kita review untuk di edisi kita kali ini, sobat semuanya. Setelah kita mereview dari pusaka tombak menur, lalu tombak yang Luk 7 yang sampai saat ini saya masih belum tahu apa namanya, dan yang ketiga atau selanjutnya adalah tombak ini, sobat. Nah, ini dari tutupnya saya sudah bisa melihat gitu kemarin itu, wah ini tombak ini kok bagus banget gitu loh. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari tombaknya, yang saya katakan bahwa ini adalah salah satu tombak yang bisa dipakai sebagai tombak tindih. Kita akan melihatnya, sobat. Nah, ini, sobat, ini adalah tombak yang akan kita review untuk di edisi kita kali ini. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian melihat di sini, bentuknya sangat unik sekali. Nah, ini adalah dapur tombak kuntul ngelangak, burung kuntul, atau kalau di dalam bahasa Jawa itu burung apa ya kira-kira ya. Kalau bahasa Jawa itu adalah kuntul, burung putih yang biasa ada di persawahan itu, sobat. Nah, kuntul ngelangak, ngelangak itu dia mendongakkan kepalanya ke atas. Nah, seperti ini. Di bagian ini, di bagian sor-soran yang membulat ini, kalau kalian melihat di sini, ini ada pamor. Nah, pamor seperti ini, bulat seperti ini. Nah, ada yang bilang pamor pusar, ada yang bilang pamor full buntet. Coba nanti akan saya akan membukakan di buku ini, buku ensiklopedia keris. Mungkin nanti kita akan melihat kira-kira ini masuk di pamor apa. Nah, seperti ini. Kalau di bagian lainnya, nah, bisa dikatakan ini sebenarnya adalah pamor dwi pamor, sobat. Untuk yang lainnya ini, pamor yang lainnya, ini kalau untuk saya ini masuk di pamor pedaringan kebak. Dan ini pusaka ini kapan hari saya mendapatkannya dari salah seorang rekan tosan aji saya. Beliau adalah bisa dikatakan teman baik saya gitu. Sama-sama menggeluti dunia tosan aji gitu. Sama-sama kerennya, sama-sama suka tosan aji. Nah, ini adalah salah satu dari tombak koleksi beliau yang akhirnya bisa saya itu apa ya, bisa dikatakan wah kepincut gitu, tertarik sekali dengan tombak pusakanya. Nah, seperti ini. Dan untuk di metuknya ini metuknya ini iras. Jadi metuknya ini tidak copotan. Jadi dia ini menjadi satu kesatuan dengan bilah dan juga pesinya, sobat. Nah, ini kemarin saya menanyakan kepada beliau, Kang, untuk di estimasi tangguhnya ini kira-kira menurut panjenengan masuk di estimasi mana ya? Kata beliau ini masuk di estimasi Pajajaran. Nah, ini adalah suara hujannya, mungkin terdengar apa ya, rintik-rintiknya itu sangat keras sekali gitu ya, sobat. Kalau ini nanti agak deras akan saya akhiri dulu videonya, nanti akan saya lanjutkan setelah hujannya ini reda, sobat. Oke, sobat, kita akan melanjutkan lagi. Kita akan mereview dari tombak kuntul ngelangak ini, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari tombak pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan ini menurut dari keterangan pemiliknya ini bertangguh di era estimasi Pajajaran. Nah, menurut beliau seperti itu kemarin. Nah, ini kalau untuk saya pribadi ini masuk di tombak sepuh memang ini, sobat. Dan kalau kalian melihat di sini, ini bentuknya dia memusat seperti ini. Nah, ada yang bilang kalau seperti ini adalah pamor pusar, sobat, atau pusar bumi. Tapi kalau untuk di pengetahuan pribadi, sobat, pribadi saya, sobat, ini masuk di pamor kul buntet. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian bilah lainnya, ini adalah pamornya menurut saya adalah pamor pedaringan kebak. Dan bentuknya ini seperti burung kuntul yang sedang mendongakkan kepalanya ke atas. Itulah kenapa dia disebut dapur tombak kuntul ngelangak, sobat. Coba saya akan ajak kalian semuanya untuk melihat. Nah, melihat dari wujud ini dulu pamornya.
Nah, yang ada di buku ensiklopedia keris tentang keterangan pamor kul buntut sobat. Nah, sini. Coba kalian amati bahwasanya kul buntut ini adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya menyerupai lingkaran obat nyamuk. Nah, menyerupai lingkaran obat nyamuk. Pamor itu biasanya terletak di bagian sor-soran, namun kadang-kadang ada juga yang di tengah bilah, tetapi amatlah jarang. Kul buntut merupakan pamor titipan yang dibuat setelah keris mendekati penyelesaian. Jadi pamor itu disusulkan kemudian, tidak bersamaan pembuatannya dengan pamor lainnya. Sebagian pecinta keris beranggapan bahwa keris dengan pamor kul buntut mempunyai tuah yang baik. Konon pemilik keris dengan pamor seperti ini akan terhindar dari malapetaka yang datang mendadak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, pemilik keris ini atau tosan aji dengan pamor kul buntut ini dapat tak terlihat oleh musuh. Itulah sebabnya keris yang demikian disebut singkir boyo, artinya menangkal mara bahaya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau digambar di buku, nah seperti ini bentuknya, itu seperti obat nyamuk yang melingkar seperti itu. Tapi kalau di foto realnya sobat, nah bentuknya seperti ini. Ini adalah keris dengan pamor kul buntut. Jadi seperti kul itu ya. Kul itu seperti kayak siput itu sobat. Nah, dia seperti kayak rumah siput itu. Nah, seperti ini. Lalu coba kita akan melihat ini sobat, melihat dari bentuknya. Kita akan melanjutkan lagi melihat dari bentuk dari pusaka kuntul ngelanga ini sobat. Kalau kalian melihat di sini, ini untuk di medoknya, dia medoknya ini medok iras, jadi dia tidak copotan. Jadi dia dibuat menyatu dengan bilah dan juga dengan pesinya. Jadi ini bisa dikatakan pusaka ini meskipun menurut saya pun juga ini sepuh, tapi ini termasuk utuh juga sobat. Nah, hanya ada sedikit korosi sedikit-sedikit di bagian pinggirnya. Dan ini di dalam pengetahuan tosan aji saya, ini bukanlah termasuk tombak yang peruntukannya bukan untuk dibuat perang, tapi sebagai sikap atau menangkal bahaya. Coba saya akan membacakan sedikit filosofi atau pengetahuan tentang kuntul ngelanga ini. Kuntul ngelanga dalam arti bahasa ini, kuntul adalah hewan berkaki, berleher, dan berparuh panjang. Jadi ini adalah hewan yang kalau nggak salah itu badannya putih, bulunya putih, berkaki panjangnya agak panjang itu, berleher dan berparuh panjang. Biasanya itu ada di persawahan itu sobat. Keberadaannya banyak dijumpai di persawahan. Burung ini sejak lama menjadi sahabat petani karena serangga hingga tikus menjadi makanannya. Ngelangak berarti mendongakkan kepalanya ke atas. Tombak dengan dapur seperti ini biasanya bukan dipakai untuk perang, melainkan diambil sisi esoterinya saja sebagai pusaka tayuhan atau dijadikan sifat kandel pribadi atau piandel pribadi. Sama halnya dengan tombak banyak anggrem, tombak kuntul ngelanga ini juga dipercaya sebagai salah satu tombak penjaga atau difungsikan sebagai tindih untuk menetralisir segala yang kurang baik atau kurang selaras dengan pemiliknya. Nah, seperti itu sobat. Jadi ini difungsikan salah satunya selain dari esoterinya, yaitu pusaka tayuan yang dijadikan sebagai piandel, ini pun juga bisa difungsikan sebagai pusaka tindih sobat. Seperti halnya tombak banyak anggrem. Apalagi di sini kalau kita melihat di bagian pamor sor-sorannya ini bisa dikatakan sebagai pamor yang singkir boyo atau menangkal mara bahaya. Nah, ini adalah salah satu dari tombak yang cukup langka sebenarnya sobat. Ini salah satu dari cukup langka, sama halnya dengan tombak banyak anggrem. Dan alhamdulillah ini kemarin saya berhasil mendapatkannya setelah sekian lama. Ini kapan hari kalau nggak salah itu ada yang menanyakan tentang banyak anggrem dan juga kuntul ngelanga. Hanya saja saya memang masih belum mendapatkan, dan ini kemarin saya sudah mendapatkannya sobat. Mungkin ini nanti akan saya
warangi dulu ya. Meskipun ini sebenarnya kayaknya ini warangannya masih bagus. Ini warangan lama kayaknya kalau saya melihat. Ini warangan lama dan masih bagus. Tapi mungkin nanti akan saya warangi ulang, dan juga untuk di bagian tutupnya ini mungkin nanti akan saya serviskan ini tutupnya. Kalau kalian melihat di sini sobat, ini tutupnya ini bukan bukan terbelah, tapi ini semacam kayak kalau dikeris itu iras gitu loh, gandar iras. Jadi membuatnya pun juga sebenarnya cukup sulit yang seperti ini sobat. Nah, kata dari tukang saya seperti itu. Jadi Mas Tony, kalau untuk ditutup tombak itu yang kalau kita buat utuh, jadi tidak belahan atau tidak terbelah di bagian sininya, itu sangat bisa dikatakan agak sulit Mas Tony, dibandingkan dengan yang terbelah di bagian pinggirnya seperti ini. Kalau terbelah kan otomatis dia itu cuma disatukan gitu saja, lalu di bagian pinggirnya itu dilem sobat. Nah, kalau yang seperti ini dia tidak pakai lem karena dia ini menyatu. Nah, ini adalah kayu satu, jadinya seperti ini. Dan kalau kita melihat kayaknya ini untuk ditumbak, tutup tombaknya ini pun juga sebenarnya kayaknya ini adalah kayu yang bagus sobat. Kalau kita melihatnya seperti ini. Ini nanti akan saya serviskan ditutupnya, dan mungkin nanti akan saya buatkan landaiannya sobat, biar terkesan cantik dan elegan, itu seperti itu. Oke, untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Kita akan mereview di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini adalah saya mendapatkannya dulu dari seseorang yang konon katanya mendapatkan pusaka tersebut dari seorang dukun yang sudah pensiun. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.